Iya. Eksklusif nih, ada Sasa Alexa. Akan angkat bicara tentang pernikahannya yang sempat gagal 3 kali ya. Iya, Maaf ya. Bahkan di pernikahan terakhirnya yang ketiga berarti. Yang ketiga bukan nggak ada KDRT, kekerasan dalam mental. Tapi yang KDRT? Yang pertama berapa lama? Yang pertama nikah 2,5 tahun. Pisah. Pisah waktu itu belum sempat masuk jadi main sinetron lah, belum. Waktu itu udah lama banget, 2010 nikahnya, dapat anak 1. Salah satu berpisah karena Berpisah karena waktu itu ngerasa masih muda, terus mantan suami tuh kayak masih suka main perempuan gitu kan. Masih main laki ya. Kok main perempuan ngeliat Raffi Ahmad sih? Maksudnya ini main perempuan, ini main bersama perempuan untuk membuat karya. Pokoknya gitu. dari yang pertama karena usia muda, belum siap mental juga, ternyata pasangannya masih belum nakal lah ya. mengikatkan. Masih nakal gitu. Oke, akhirnya pisah. Pisah. Terus yang kedua tuh KDRT. cinta lama sebenarnya. Oh. Cinta lama aku banget gitu. Tahun berapa itu? Tahun 2013. Pas kita ketemu syuting itu ya kak? Tahu orangnya kan? Gue nggak tahu. Oh enggak. Karena dia suka nganter syuting. Berapa lama itu? 11 tahun nikah. Wow. Maaf, KDRT di tahun keberapa? KDRT-nya sering, tapi yang sampai masuk kantor polisi itu di tahun 2019 sama terakhir 2000 berapa ya? Pas syuting 2022. Baru dong. Kekerasan dalam rumah tangga itu parah banget. Lumayan pebonyok sih ya. Tonjok gitu. Iya, walaupun buat saya sebenarnya nggak ada yang dibenarkan, apapun KDRT itu nggak dibenarkan. Tetapi mungkin di mata dia kalau selalu ngomong, lu tuh pantas dipukulin karena lu kalau ngomong suka kasar. Nah, tapi ada tapinya. Kenapa jadi sering ada pemicu? Karena yang banyak orang nggak tahu. Orang kalau ngeliat aku kesannya ini cewek nih gold digger banget nih. Ini pasti yang mau sama Sasa Alexa pasti kalau yang nggak kaya banget nggak mungkin. Nah, tapi selama itu aku menutupi bahwa akulah yang menjadi tulang punggung keluarga pada Dan waktu ada itu. rasa minder dari dia menunjukkan power. Akhirnya karena mungkin aku kadang suka ribut menyangkut materi, dia emosi, jadinya lah mungkin kesel jadi pukul. Oke, sampai urusan polisi. Ya yang terparah yang pertama cabut berkas, dan saya lebih memilih tahun 2019 itu cerai. Tahun 2020 papa saya meninggal. Almarhum papa nggak setuju banget kalau saya nikah sama dia. Tapi karena saya dulu cinta banget sama ini orang gitu ya. Karena CLBK juga dulu pernah juga. Karena cinta lama, akhirnya menikah siri lagi lah. Tahun 2021 setelah papa meninggal. Nggak lama itu dapat kekerasan juga. Kekerasannya awalnya pukul-pukulan sama adiknya. Terus pada saat dia misahin, dia mungkin belain adiknya. Akhirnya dia mukul saya, nonjok, ya udah akhirnya sampai ke kantor polisi. Tapi sampai akhirnya udah nggak sanggup karena 11 tahun saya tungguin kayaknya nggak ada perubahan ya. Oke. Dianya juga nggak ada semangat untuk Berubah dan lebih memperbaiki diri. bertanggung jawab dari segi seorang suami. Dan yang udah kena traumanya anak saya yang pertama. Sampai teriak-teriak. Lihat dia. Dia pada saat kejadian saya dipukul, kondisinya kita lagi nginep di satu villa di daerah Sukabumi. Aku nggak tahu ya dia lihat apa enggak, cuma waktu itu kejadiannya kan ketuk karena apa aja sampai datang ke villa itu. Tapi anak saya tidur. Pas anak saya bangun, muka saya udah berdarah-darah, udah bonyok. Berdarah? Iya. Sampai berdarah? Iya. Udah bonyok, akhirnya dia bangun, terus dia nangis ngeliatin saya, mama kenapa? Sampai akhirnya kenapa saya memutuskan benar udah nggak mau sama dia, karena anak saya bilang kalau seandainya mama masih sama, Ya. dipanggilnya Dedi, aku mau mati aja, mau bunuh Umur berapa diri. anak kamu saat itu? Sekarang anak saya umurnya 14 tahun. Saat itu berarti 12-an Iya, ya? 12 tahun. Udah bisa berpendapat dan memutuskan sesuatu. Akhirnya kamu untuk anak bisa? Untuk anak dan untuk kesehatan mental. Ya. Dan memang nggak lama dari situ ketemulah sama cowok yang saya pikir ini kayaknya bakal jadi hero. Apakah ini jawaban dari doa-doaku ya Allah? Datanglah yang ketiga ini. Datang yang ketiga ini. Oh, ini jawaban dari doa-doaku. Kemarin udah sempat terzolimi lah merasanya gitu. Akhirnya menikah resmilah dengan orang ketiga ini. Iya. Tapi banyak masalah juga. Nah, kenapa nggak di blow up lagi? Maksudnya nggak mau nunjukin ke Instagram apa, banyak pertimbangan lah pada waktu itu.
aku mikir gini, jangan-jangan kemarin itu ada Ainnya juga kali ya, suka mempertontonkan kemesraan sama suami. Terus Suami yang mana nih? yang kedua ada pikiran kayak gitunya juga. Terus atau mikir juga kadang kayaknya nih awal-awal nikah udah banyak ribut, hamil Makanya- juga depresi ya kan. Dari masa kehamilan tuh udah depresi banget, pernah nangis sampai kejang-kejang juga, sahabat-sahabat aku yang tahu banget gimana. Yang hamil yang mana nih? Yang ketiga, yang anak dengan kedua. Suami yang ketiga Iya. ini. Bingung ya, banyak banget kawinnya ya Allah. Enggak. Dan- Takutnya kamu ngomongin tentang yang pertama. Iya, soalnya kenapa nggak mau blow up juga kayak malu aja sih, karena kan banyak nggak tahu kalau udah pernah nikah 3 kali dan itu kayaknya nggak jadi contoh yang baik kan buat orang gitu, malu lah gitu kan. Dan hari ini tuh beneran eksklusif menceritakan ini di tempat kami. Terima kasih ya. Sebenarnya memang itu udah dirahasiakan lama sebenarnya, karena nggak mau jadi image-nya jelek sih, tapi Oke. akhirnya ya. Sebetulnya kan kita juga nggak pernah tahu hidup kita seperti apa. Iya. Kita jodoh seberapa lama pun kan sudah ada catatannya. Iya. Kita menjalani saja, maunya mah kita tuh dari awal sampai akhir sampai akhirat bersama. Tapi kan mungkin cerita orang kan beda-beda ya. Kamu Iya. 1, 2, yang ketiga Iya. mental gimana yang diserang? Hancur pokoknya. Jadi awal-awal indah semua, ke mama, ke papa juga izinnya baik-baik. Aduh, nangis deh. Nggak usah datang. Tisunya aja, nggak usah datang, tisunya aja. Tisunya di belakang. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan lagi hamil, entah mungkin dia juga punya masalah yang aku nggak tahu kalau mungkin masalahnya itu berat mungkin buat dia, dan aku baru tahu sekarang bahwa dia lagi terpuruk banget masalah ekonomi. Mungkin itu yang menyebabkan dulu dia emosi. Sampai pernah udah hamil 6 bulan, kayaknya gue nggak sanggup deh ngejalanin nama ini sama lu. Di kondisi hamil nih. Iya, kuburin aja. Kata siapa? Sorry, yang ngomong itu siapa? Papanya anak aku yang Kok? gue bilang, lu mau Usia gugurin? 6 bulan? 6 bulan. Lu mau bunuh gue? Gue bilang gitu. Terus akhirnya aku berpikir udahlah, pokoknya apapun yang terjadi tetap pertahanin ini anak Dia sampai. ngomong 6 bulan minta digugurin. Iya, sempet. Terus apalagi banyak dengar omongan, jadi teman aku yang kenalin aku ke dia si orang inilah, si perempuan inilah yang menjelek-jelekan aku juga ke si bapaknya anak aku. Dan dia juga yang diam-diam pacaran di belakang aku. Gila, sorry. Ini sinetron banget hidup lo. Ini sinetron banget hidup lo. Ya, Wak. Si perempuan yang kenalin cowok itu bareng Iya. lu, dia yang ngejek-jelekin lu, Iya. dia yang nikung lu. Iya, dan akhirnya itu yang membuat dia ragu dengan aku. Makanya dia bilang, gue tau Sasa, lu hati-hati ya, nanti yang ada lu ditendang kayak cowok-cowok yang lain sama Sasa. Lah kok gitu? Oke, akhirnya yang memutuskan, akhirnya lu pisah kapan? Udah pisah tuh belum? Udah pisah, Per? 3 bulan setelah lahiran. Oke. Akhirnya berpisah. Iya, berpisah karena dianya juga udah nggak mau. Jadi kamu Ternyata- tuh sakit hatinya tuh dengan suami kamu yang itu juga, dengan teman kamu itu juga. Iya, dan aku bilang sama teman-teman, aku mungkin dosa tapi sampai mati pun aku nggak akan pernah bisa memaafkan teman aku yang ini. Karena Kalau sama orang lain mah terserah lah ya, Iya, orang lain gak kenal gitu istilahnya. bukan. Kalau dia hanya menyakiti aku nggak apa-apa. Tapi dia membuat si laki-laki ini jadi sempat nggak mau bertanggung jawab dengan kehamilan aku. Iya. Sempat nyuruh si laki-laki ini ninggalin aku karena mulutnya dia. Dan aku lagi hamil pada waktu itu. Aku berjuang sendiri hamil. Memang waktu melahirkan ada kehadiran dia, tetapi udah mulai nggak karu-karuan. Kasar ngomongnya. Kalau suruh milih dengan suami pertama yang selingkuh dan perempuan lain yang gak kamu kenal, dengan yang ketiga ini lebih menyakitkan yang Iya, ketiga. ini yang buat trauma, kayak nggak kepengen lagi dengan pernikahan. Takut dengan menjalani pernikahan, menjalani pacaran. Untuk saat ini. Untuk saat ini, Dan kamu sekarang bertanggung jawab dengan 2 anak usia Iya. 14 tahun dan usia 7 bulan. 7 bulan. Sendirian? sendirian. Aduh, Akan tenang. sendiri saja? Kayaknya, Mau sendiri aja, ah, sampai anak-anak gede. kayaknya ini lebih trauma dah. Rambok ini lebih trauma deh. Ini apa nih? Apa? Iya, ini mystery box namanya. Ya apa tapi? Apa nih? Coba buka dah. Maaf buat ya, kamu. gue gak tahu ini apa.
Apa? Ini bukan trauma sih. Iya. Ini lebih dalam lagi. Ini almarhum. Ini dengan cucunya. Anak saya pertama tuh. Apa? Demen TV ya begini. Apa yang feeling kurang bagus dengan yang kedua sebetulnya? Iya, bapak yang udah feeling kurang bagus sama yang kedua. Dia bilang, saya nyekolahin kamu tinggi-tinggi buat kamu jadi orang berhasil, bukan untuk biayain anak orang. Dia bilang. Terus suatu sebelum meninggal, dia banyak cerita ke saudara, ke temennya. Dia nggak suka banget sama mantan suami karena kurang bertanggung jawab sama aku dan anak-anak. Makanya dia bilang dia nggak akan ikhlas sampai kapanpun kalau aku kembali sama dia. Tapi karena cinta banget lah ya sama si laki-laki ini, karena walaupun dia pernah KDRT, setidaknya dia ada perannya dalam hidup aku. Ya. Dia nemenin aku 11 tahun, Itu nggak bentar loh. iya, nganterin syuting, itu kan ada perannya kan? Iya. Ya, tetap. Iya kan? Mendampingi gitu. Mengizinkan istri berkarya juga sebetulnya itu ada restu dari suami juga, ada perannya juga. Ya harus, kalau nggak gimana dong? Iya. Bayar cicilan. Tapi waktu almarhum papa masih ada, mama sih masih ada, alhamdulillah mama aku masih hidup, sehat ya. Tapi papa tuh yang lebih keras sama mantan suami yang pertama itu, walaupun usianya lebih tua dari papa, tapi iya. Hah? Suami pertama kamu? Iya, Lebih tua dari papa kamu? tahun. Lucu banget. Sama Tapi- mertua manggilnya Dek. Biasa. Ya, emang ini seru tuh pemain sinetron ya, kadang bisa ketawa, tiba-tiba nangis, ya udah terbiasa. Ini emosi. Udah biasa naik turun ya emosinya. Jadi papa tuh selalu bisa untuk kayak ikut bertanggung jawab dengan kebahagiaan dan tanggung jawab laki-laki ke aku gitu. Iya. Tapi papa meninggal, terus nggak lama ketemu si cowok yang terakhir ini, papanya anak aku yang kedua. Aku merasa mungkin kalau papa masih hidup, kayaknya lo nggak akan mungkin nyanyain gue kayak gini deh gitu. Aduh. Apalagi seorang bapak ngelihat anak perempuannya berdarah-darah. Itu makanya papa marah banget. Waktu itu papa Sempet papa ngelihat kamu? yang papa sempat ngelihatnya pada saat yang pemukulan yang pertama, yang bonyok yang pertama, papa bilang masukin dia ke penjara, Mbak, sekarang katanya gitu. Aku nggak tega, Pak, aku memilih untuk cerai aja ya, karena kasihan kalau aku masukin dia ke penjara karena kasus ini. Jadi aku memilih untuk cerai, ya udah. Akhirnya aku cerai aja, aku cabut laporan di Polres Pesanggerahan pada waktu itu. Ya udah, aku pikir dia akan berubah. Pas papa meninggal juga nggak lama sempat berantem lagi, kita berantem terus. Aku bilang, lo masih berani mukulin gue sekarang ya? Bokap gue udah nggak ada. Iya, bokap lo udah nggak ada. Aku udah tendang lagi perutnya pada waktu itu. Innalillahi Ya wa Allah. inna ilaihi raji'un. Ya mudah-mudahan Yang keempat. jangan. Kayaknya- Ya maksudnya kalau ada pun ya kenapa tidak? Maksudnya Iya. mudah-mudahan Iya deh. kamu bisa menemukan kebahagiaan dengan cara kamu sendiri. Dengan siapapun, dengan cara apapun. Karena ada dua orang malaikat yang harus kamu bahagiakan juga. Dan kamu harus bahagia supaya mereka bahagia. Iya, kamu harus bahagia. Karena gimana kita mau membahagiakan anak kita kalau kitanya juga nggak berbahagia. Benar. Ucapkan sesuatu deh sama anaknya. Jejak digital ini akan menjadi kenangan terindah buat anak-anak kamu. Coba. Alexa dan Adara, Mama minta maaf karena kesalahan Mama. Mungkin kalian harus tumbuh tanpa adanya sosok seorang ayah, tapi Mama berusaha untuk bisa menjadikan diri Mama bisa jadi ayah, bisa buat sahabat, bisa juga jadi mama untuk kalian. Mama cuma pengen kalian berdua nggak salah langkah ke depannya, jadi perempuan kuat, sukses, berkelimpahan cinta dan rezeki untuk kalian. Itu aja. Kamu kuatkan sesama wanita.
Kita doakan Allah akan mengangkat derajatnya, akan mengganti semua kesedihannya dengan kebahagiaan. Amin. Kita doain karena Allah pasti setiap kasih cobaan kepada umatnya pasti kita bisa untuk melewati. Tidak melebihi kemampuan yang kita Betul. miliki. Dan masalah cinta bisa didapatkan dari siapa saja. Seperti dua artis yang akan kita hadirkan. Tidak ada hubungan darah tapi sudah seperti ibu kandung dan anak kandung. Tetap di FVP For For Your Pagi. Sering banget jalan-jalan gitu? Sering diajak. Diajak. Jadi kalau diajak tuh semua ditanggung dong? Semua Semua. termasuk oleh-olehnya. Ini dalam rangka apa? Pesugihan. Ini gimana? Sampai bawa gitu, emang bawanya seru jadinya ya? Iya, kalau mama kan seru, happy. Terus mama tuh umur sekian masih kuat. Iya, bener, Jadi gagah. maksudnya kan alhamdulillah masih ada 97 kesehatan. deh ini. 103 umur. 103.